Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih bersama dengan Pak Gede Putu Aryadi, Kadis Naker Trans Nusa Tenggara Barat. Kita masih berbicara mengenai dilematika permasalahan yang ada di PMI ya, Pekerja Migran Indonesia khususnya asal Nusa Tenggara Barat. Ya Pak Gede Putu Aryadi, kalau khusus untuk di NTB tentunya ada beberapa negara yang menjadi tujuan ya dari PMI tersebut. Apa kendala yang paling berarti kira-kira pada saat pemulangannya nanti, pada saat mereka sudah waktunya pulang tapi masih pandemi begitu? Ya, ini kan pemulangan ini kan menjadi tugas bersama ya. Iya. Bukan hanya pemerintah daerah, kan sebenarnya kan terlibat dulu Kementerian Luar Negeri, kedutaan besar kita ada di luar negeri kan. Iya. Berarti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, ada BNP 2 MI, Iya. Badan Perlindungan, dan juga Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, kalau menyangkut ada kebijakan nasional di suatu negara, itu kan artinya menjadi isu nasional kan. Iya. Nah, bagi kami di pemerintah daerah adalah koordinasi aja. Koordinasi dengan seluruh stakeholder, terutama contohnya sekarang ini. Ada sejumlah PMI kita di luar negeri menghadapi masalah. Permasalahannya? Ya, permasalahan ada yang masalah dugaan TPPO, tindak pidana penjualan orang, Iya. ada yang berangkat non prosedural sehingga di sana menghadapi masalah. Iya. Ada juga yang karena berangkatnya non prosedural, dia punya risiko yang sangat menyedihkan. Iya. Contohnya dia dibekerjakan melebihi batas waktu, tidak dibayar gajinya. Perlindungan juga tidak ada ya Pak ya? Artinya kalau non-prosedural. itu risiko-risiko yang hadapi, kadang-kadang disiksa secara fisik dan mental kan. Nah, ini kan perlu di penanganan secara, sehingga kami berharap janganlah kalau berangkat itu betul-betul sesuai dengan mekanisme, prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan. Iya, betul sekali. Nah, ini yang penting sekali karena menyedihkan itu. Hari ini saja kemarin dalam sejak saya dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, kami ini intens berkomunikasi dengan seluruh kedutaan besar yang ada di yang warga kita ada penempatan PMI. Kemarin dengan Suriah kami di Suriah banyak juga ya warga NTB. Nah, di Suriah menurut Pak Dubes kemarin Vidcon kami sekarang ini ada 18 PMI kita itu menghadapi masalah persoalan tadi, PMI ilegal tadi. Ada dugaan tindak kejahatan TPPO. Sehingga sekarang ini ke-18 PMI kita yang ada di Damaskus sekarang sudah berada di shelter KJRI di Damaskus. Nah, ini proses pemulangan. Nah, ini kan perlu perlindungan. Sehingga kami memang terus berkoordinasi bagaimana terhadap PMI kita yang bermasalah. Padahal kalau kita lihat peraturan dari BNP 2 MI sebenarnya sejak tahun 2016 itu sudah ada moratorium pemberangkatan PMI kita khususnya untuk sektor domestik menjadi pembantu rumah tangga. Itu untuk Timur Tengah tidak boleh, tapi masih ada saja pemberangkatan secara ilegal tadi. Non prosedural. Saya terpikirannya Pak Gede, yang non prosedural ataupun yang ilegal itu hanya bisa ke Malaysia saja karena aksesnya yang cukup mudah begitu. Tapi ternyata ada juga yang di Suriah, ada yang di negara Arab juga. Itu karena memang tadi ada karena kita ini bicara di hilir tadi saya bilang. Sebenarnya kita harusnya kalau bicara untuk menertibkan ini kita bicara dari hulu. Nah, itu dia. Bagaimana bisa kecolongan, Pak? Ya, selama ini kan begini. Menurut Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, itu kan ada 3 tahapan perlindungan sebenarnya untuk PMI kita. Sebelum pemberangkatan, saat penempatan, dan pasca atau setelah purna istilahnya kan. Setelah bekerja ataupun pemulangannya. Masalah akan terjadi ketika sebelum penempatan ini prosesnya itu tidak tertib, sehingga akan menimbulkan masalah besar di hilir. Saya pelajari dari ketentuan dan praktek yang terjadi selama ini.
ternyata sebelum penempatan ini seharusnya layanan yang harus dilakukan secara masif adalah sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi itu menyangkut informasi tentang negara-negara penempatan, job order atau kesempatan kerja yang tersedia di negara tersebut. Yang berikutnya perusahaan-perusahaan mana yang mempunyai surat izin perekrutan dari kementerian dan tujuannya ke negara mana. Ini kan seharusnya detail. Nah, tapi faktanya informasi itu tidak bisa diakses secara luas dan masif oleh masyarakat. Akhirnya di proses awal ini tangan-tangan mafia dan calo-calo yang lebih banyak bermain. Lalu untuk mengaksesnya bagaimana, Pak? Nah, ini yang harus kita benahi sekarang. Itu harus diedukasi mulai dari provinsi. Ketika Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan surat keputusan tentang negara-negara penempatan, job order dari negara mana saja, kesempatan apa saja yang dibuka, atau PMI seperti apa yang dibutuhkan suatu negara, itu sebenarnya sudah tersedia dan perusahaan mana yang punya izin, itu tidak sampai ke masyarakat. Yang bisa memainkan itu hanya orang-orang tertentu yang mengakses. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Makanya Bapak Gubernur dan Bu Wagub baru-baru ini sudah menandatangani MOU dengan Bupati Wali Kota bagaimana perlindungan tenaga kerja sebelum penempatan ini betul-betul dilakukan secara tertib. Yang seharusnya memang informasinya itu langsung ditujukan kepada masyarakat, bukan ke desa. Hanya sama mohon maaf kalau bahasa di kita tuh tekong ya, nah, gitu ya. Tekong ini nanti tekongnya malah menekong ya, informasinya. Baik, nanti kita lanjut lagi informasinya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.